Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dan tentu salam sehat. Sekarang doanya selalu salam sehat untuk kita semua. Gitu. Saya dapat tugas dari, sebenarnya yang pertama kali menghubungi saya adalah Pak Petra, gitu ya, minta supaya saya bicara. Nah, ketika saya bicara, awalnya memang pada posisi apa ya yang mesti saya bicarakan, tetapi demikian saya tahu bahwa ini adalah kerangkanya di dalam bagaimana membangun dashboard data, maka kata sosial, ekonomi, dan politik itu pada kerangka besarnya, dan dari situ kemudian bagaimana sebenarnya peran data di dalam penelitian-penelitian, karena posisi kami adalah sebagai pengetahuan Indonesia, dan di situ bagaimana penelitian itu bisa dilaksanakan. Bisa dilanjutkan? Ya, Bapak Ibu, kita tahu ketika di tanggal 2 Maret itu adalah saat pertama kita, terbukti ada pandemi masuk ke Indonesia dengan 2 orang yang terkena, dan kemudian pada waktu itu mulailah terjadinya, kalau saya mengatakan, keguncangan di semua lini kehidupan masyarakat. Pandemi sering sekali terjadi di Indonesia, tetapi pada kali ini itu berbeda. Betul, sehingga mengguncang semua lini kehidupan. Tidak hanya pada persoalan-persoalan kesehatan, tetapi sosial, ekonomi, budaya, semuanya dalam posisi terganggu, dan pada waktunya akhirnya kita bisa lihat terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Pada waktu itu pula mulailah timbul kesadaran lembaga riset maupun individual riset menjamur dan menjadi kekuatan besar ketika Ristek BRIN, jadi Kemenristek BRIN di bawah Pak Bambang Brojo membangun konsorsium riset, di mana salah satunya adalah konsorsium riset untuk sosial humaniora di bawah koordinasi saya. Konsorsium ini khususnya untuk yang sosial humaniora itu memang direct membantu pada gugus tugas. Jadi memang kami bukan tim dalam gugus tugas, tetapi masukan-masukan kami itu direct ke sana untuk membantu bagaimana penyiapan kebijakan-kebijakan secara nasional. Persoalannya adalah di dalam perkembangannya, ketika kita berkonsentrasi betul untuk bagaimana kita menangani masalah ini secara baik, ternyata faktor-faktor sosial, ekonomi, politik ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Upaya-upaya mencari bagaimana kita menguatkan SDM kesehatan, upaya kita menyelesaikan atau mencari jalan keluar teknologi supaya itu bisa dilaksanakan menyeluruh seluruh Indonesia, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, khususnya yang adalah masalah perilaku, ini menjadi sulit sekali diselesaikan. Dan saat ini kita bisa merasa bagaimana sulitnya kita menurunkan angka, selain memang rapid test atau PCR itu dilakukan secara cepat, tetapi juga karena persoalan perilaku. Nah, bagaimana upaya menyelesaikan itu? Ternyata kebutuhan data yang akurat untuk memutuskan suatu kebijakan menjadi hal yang sangat mendesak. Ini saya akan bercerita sedikit tentang apa saja yang sudah kami kerjakan, dan ternyata data itu menjadi persoalan tersendiri. Silakan, lanjut. Ya, persoalan mendasar pada dasarnya adalah mencari peluang dan pola penanganan pandemi COVID. Maaf, balik lagi ke yang tadi, Mas. Dari penelitian atau kaji cepat, satunya, Mas. Lanjut. Ya, ini. Keterusan. Ya, ini. Jadi dari semua kajian kami melihat ada persoalan yang mendasar. Persoalan sosial, ekonomi, politik, iya, begitu ya. Tetapi ada persoalan mendasar yang kenapa pandemi ini menjadi sesuatu yang agak susah penanganannya. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat. Kepastian dan ketegasan kebijakan tingkat nasional dan daerah itu ternyata menjadi sangat penting. Artinya penting adanya perencanaan yang baik.
saya katakan bahwa sudah tidak kurang-kurang upaya pemerintah maupun pemerintah daerah, bahkan pada level kecamatan dan desa serta RT RW itu sudah tidak kurang. Tetapi ketika ketegasan kebijakan itu tidak dilaksanakan secara baik, pada satu hari saja itu bisa saja ada kebijakan yang bertolak belakang, paradoksal satu dengan yang lain. Itu bagi masyarakat membingungkan. Selain memang peran media, media ini seringkali ada beberapa yang memberikan pada sensasi-sensasi yang luar biasa. Akibatnya antara hoax dengan yang bukan hoax itu tercampur, menjadikan masyarakat itu menjadi seringkali bahkan yang menarik adalah yang hoax yang lebih dipercayai. Hal itu juga tidak bisa dilepaskan adanya kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi menjelang pilkada ini pada bulan Desember, ini ternyata menjadikan pola atau tren informasi ini menjadi mengalami perubahan. Data menjadi suatu isu yang sangat penting sejak hari pertama ada di Indonesia, artinya sejak ada pandemi COVID di Indonesia. Menjadikan pengetahuan yang ada itu hal yang harus dikapitalisasi secara baik. Isu COVID ini adalah isu baru. COVID-19 ini adalah isu baru yang sebelumnya kita tidak punya, bahwa kita punya SARS, punya yang lain, tetapi ketika kita bicara corona dalam arti COVID-19 ini isu baru. Sehingga kita semua mencoba untuk mengakumulasikan semua data yang ada. Masing-masing membuat tata kelolanya masing-masing, walaupun kata tata kelola masih dalam tanda kutip, karena lebih pada bagaimana itu mengumpulkannya. Persoalannya adalah ketika semua membuatnya masing-masing, karena dari kelompok lingkungan penelitian saja itu kita punya masing-masing, maka kita mencoba untuk bagaimana mengkapitalisasi menjadi suatu kekuatan bersama. Dan persoalan yang lain adalah persoalan keamanan data. Salah satunya yang kita bisa lihat bagaimana data yang penderita COVID itu bisa tersebar secara luas, itu karena persoalan keamanan COVID. Semua itu ternyata berpengaruh pada perilaku. Dari hasil-hasil kajian kami itu menunjukkan komunitas dan masyarakat terlihat banyak yang kurang memahami secara baik. Ini hasil kaji cepat kami pada minggu ketiga itu sudah menunjukkan, minggu ketiga, minggu kelima, akhirnya bulan berikutnya, bagaimana belum seluruh masyarakat memahami secara baik. Mereka tahu ada masalah, tetapi tidak berarti mereka memahami dan menyadari untuk bagaimana proteksi diri sesuai dengan protokol kesehatan. Akibatnya menjadi berkepanjangan, dan saat ini masuk pada situasi, walaupun pada waktu itu sudah masuk pada situasi depresi dari mereka-mereka yang mengalami pengangguran, tetapi saat ini kekhawatirannya meningkat karena masyarakat itu dalam posisi kok tidak turun-turun, tetapi terus saja sampai naik. Beberapa kajian menunjukkan memang pada posisi sampai dengan Oktober, itu prediksi masih pada posisi akan naik terus, tetapi ini harus menjadi suatu masalah. Jadi berpengaruh pada perilaku. Lanjut. Secara garis besar, dari kajian kami menunjukkan persoalan tingkat kepercayaan publik dan penegakan hukum. Kalau kita bicara sisi politik. Respon pemerintah daerah mengalami tidak seragam. Ada yang pada posisi inline, tetapi ada pula yang merasa bahwa ini kewenangan kami, gitu ya. Jadi ada terkesan tarik-menarik kewenangan. Itu terasa betul pada 2-3 bulan pertama, tetapi semakin ke sini terlihat semakin tertata. Bisa sangat difahami ketika semua tergagap-gagap untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini, sehingga ada kekhawatiran di dalam upaya mengembangkan kebijakan. Jadi ini adalah posisi di awal. Nah, yang saat ini juga masih menjadi suatu masalah, transparansi atas penggunaan dana di dalam penanganan COVID. Ini menjadi persoalan politik tersendiri, dan ini kalau tidak diselesaikan secara baik, maka akan jadi masalah.
Perlindungan atas data pasien ini juga belum menjadi bagian dalam kebijakan secara eksplisit. Ada kebijakan untuk proteksi, tetapi secara eksplisit itu belum. Klaim data masing-masing, bahkan pusat bisa berbeda dengan data yang di daerah. Apa yang terjadi adalah ketika kita mengambil data dari daerah, kita ambil data dari beberapa lembaga-lembaga riset yang lain, ternyata itu berbeda, padahal dengan fokus, dengan kriteria, dengan indikator yang sama. Lanjut. Sementara itu bagaimana dengan dampak secara sosial budaya? Ini persoalan kepatuhan, persoalan kewaspadaan, dan persoalan mobilitas. Sebagian acuh bahkan tidak percaya adanya COVID. Masyarakat atau komunitas anak muda percaya ada COVID, tetapi mereka merasa bahwa saya cukup sehat, sehingga tingkat kepatuhannya tidak cukup baik begitu. Padahal tren global menunjukkan bagaimana anak-anak muda ini yang terkena COVID mengalami peningkatan yang tajam. Gitu ya. Sementara itu ada sebagian masyarakat yang sangat khawatir depresi. Hasil dilakukan oleh teman-teman, khususnya adalah teman-teman dari UI, dari psikologi UI, di situ menunjukkan betul bagaimana peningkatan depresi yang luar biasa pada masyarakat, khususnya malah pada anak-anak muda atau yang separuh baya, karena mereka kehilangan pekerjaannya, padahal banyak cicilan dan yang lain-lain. Pada skala RT RW ada terjadi peningkatan semangat gotong royong dan waspada. Jadi ada blessing in disguise, di mana positifnya ini tren global, tren umumnya ini terjadi peningkatan semangat gotong royong. Namun demikian, ketika terjadi pengangguran yang meningkat luar biasa, dari data kami menunjukkan pada 2 bulan pertama hasil kaji cepat kita itu yang mengalami PHK itu ada hampir sekitar 20%, dan juga bagaimana yang kehilangan pekerjaannya, apakah itu UKM ataupun yang pada posisi sebagai ultra UKM, artinya mereka bekerja secara mandiri, itu menjadikan mereka tidak lagi mampu tinggal di kota-kota besar. Maka mereka kembali ke desa-desanya. Ini sudah terjadi tren, dan tren itu terlihat, kita semua pasti masih ingat di ingatan kita bagaimana pada saat menjelang puasa itu tren itu sudah terjadi. Hasil kaji cepat kami menunjukkan karena mereka sudah tidak punya pekerjaan lagi dan pindah kembali ke kotanya masing-masing menjadi pilihan yang paling tepat. Jadi akan terjadi sebuah peta geografi yang akan terjadi suatu pergeseran. Banyak informasi lewat media resmi atau tidak ditangkap sebagai hal yang benar. Dan ini yang seringkali membingungkan masyarakat, kehilangan panutan. Lanjut. Dampak ekonomi adalah persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi inklusif. Produksi menurun, bahkan berhenti. Kita semua tahu, apakah itu manufaktur, apakah itu yang properti dan yang lain-lain, semua itu terjadi mengalami dampak. Dan merumahkan atau pemutusan hubungan kerja ini luar biasa sekali. Mereka yang dirumahkan itu juga tidak mendapatkan bayaran, dan banyak yang kemudian kembali ke daerahnya, apalagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Upaya pemerintah luar biasa dengan memberikan santunan atau bantuan sosial. Tetapi sampai kapan pemerintah akan mampu terus-menerus memberikan bantuan? Ketika pandemi ini masih terus berjalan, bahkan prediksinya sampai tahun depan pun kita akan masih mengalami. Tidak akan mampu posisi negara. UKM banyak yang terhenti produksinya, tetapi UKM dan ultra UKM dari hasil kajian kami menunjukkan yang mampu memanfaatkan media online, apakah itu melalui marketplace atau media online secara langsung, mereka bisa bertahan dan berkembang. Tapi persentasenya sangat kecil sekali.
pekerja informal banyak yang terhenti pekerjaannya. Meskipun saat ini sudah mulai lagi, tetapi terasa masih tertatih-tatih. Dan jelas apa yang disampaikan oleh BPS kemarin, bagaimana pertumbuhan ekonomi makro kita turun secara drastis sampai minus 5. Jadi dampak secara ekonomi ini luar biasa. Dan semua itu tidak bisa dilepaskan bagaimana data bermain. Bisa saja lanjut. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh negara ini? Banyak mengatakan pemulihan ekonomi, gitu ya. Bagi saya belum sampai di situ, tetapi penguatan daya tahan bangsa itu adalah yang saat ini harus dilakukan. Membangun ekosistem masyarakat yang lebih bertahan, berdaya tahan, SDM kesehatan di tingkat lokal, peran tokoh dan organisasi masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya peran keluarga. Saya melihatnya peran keluarga menjadi suatu fondasi, baru kemudian naik-naik ke atas. Ya udah, makan. Sehingga internalisasi untuk beradaptasi itu menjadi hal yang sangat penting. Keterbukaan informasi satu pintu penting ditingkatkan dan diinformasikan secara terus-menerus dan berjenjang. Melibatkan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Bukan sekedar pemerintah dan dunia usaha, tetapi masyarakat menjadi objek. Bukan. Tetapi people oriented dan people centeredness itulah sebenarnya menjadi penguatan daya tahan bangsa. Dengan target membangun dan memiliki pentingnya daya tahan masyarakat untuk menuju pemulihan kehidupan. Jadi kata pemulihan tidak bisa, dari hasil kajian kami menunjukkan tidak bisa begitu saja dilaksanakan sebelum melalui daya tahan. Kalau kita katakan, oke, manufaktur itu penting, berapa persen kontribusinya? Hanya sekitar 2%. Berbeda dengan ketika kita bicara UKM. Jadi inklusivitas itu menjadi hal yang sangat penting. Semua itu disiapkan dengan perencanaan desain strategi secara matang, dan tidak kalah pentingnya adalah pengolahan data yang baik agar terjaga validitasnya. Kenapa bagi saya harus menggarisbawahi soal validitas data? Banyak sekali yang melakukan kaji cepat, banyak sekali yang melakukan penelitian-penelitian, apakah itu di lembaga-lembaga universitas atau itu di lembaga penelitian seperti kami atau Balitbank atau tempat lain. Tetapi beberapa kali saya menemui bahwa persoalan validitas ini menjadi persoalan tersendiri. Ketika semua tergagap dengan metode pengumpulan dan analis data secara digital, itu belum menjadi hal yang terbiasa, maka itu menjadi suatu persoalan tersendiri. Karena etika penelitian itu menjadi berkurang, dan ini berpengaruh pada kualitas data itu sendiri. Lanjut. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Lanjut. Ini adalah upaya kolaborasi yang sebagai suatu gambaran saja apa yang kami lakukan di bawah koordinasi Ristek BRIN, upaya kolaborasi di mana ada hasil, ada advokasi, dan kemudian diharapkan ada dampak. Di mana polanya sejak awal riset, ada yang mulai ketika sudah ada hasil, dan kemudian ini institusi kemungkinan juga melihat bagaimana potensi-potensi pendanaan. Ini yang kita lakukan sejak bulan Maret pertengahan sampai dengan hari ini masih berjalan. Beberapa sudah selesai, tapi beberapa masih jalan. Lanjut. Ini salah satu contoh bagaimana ini kami hasilkan, yang di mana merupakan kerja beberapa lembaga penelitian dan juga lembaga universitas serta BNPB langsung untuk menghasilkan masukan kebijakan. Lanjut. Ini yang saat ini masih berjalan, tadi beberapa masih berjalan, tetapi ini ada yang masih jalan. Membangun konsorsium riset adalah sistem kesehatan nasional dalam bencana pandemi. Jadi kita mungkin agak berbeda dengan pola yang ada di Bappenas, karena memang kami lembaga riset, di mana kita melihat ada 3 elemen dasar yang memang harus diperhitungkan, dan itu ada 5 hal
tidak hanya pada sisi substansi bagaimana persoalan pembiayaan kesehatan, penyediaan farmasi, alat kesehatan, SDM kesehatan, bencana, manajemen informasi regulasi, pemberdayaan masyarakat, tetapi juga bagaimana knowledge management itu harus dibangun. Di mana beberapa lembaga itu sudah mulai memiliki data-datanya dan bagaimana kita untuk menjaga saling sharing. Ini yang kemudian kita lakukan secara bersama-sama. Ini maaf belum semua logo saya masukkan, tetapi setiap minggu kita lakukan. Konsorsium ini agak loose, tetapi hasil-hasil kajian itu kita bahas secara detail di dalam diskusi-diskusi setiap mingguan. Dan apa yang bisa kita deliver, mana yang sudah siap kita deliver, maka itu deliver. Jadi betul-betul eksistensi masing-masing lembaga itu kita lakukan. Masih dijaga. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana proses knowledge policy. Pada dasarnya semua itu adalah knowledge management. Mulai dari memahami persoalan, sampai kemudian kita memastikan data, mengkomunikasikan isu, kemudian bagaimana advokasinya, kemudian pendampingannya, kemudian kita mengkomunikasikan, itu bisa semua adalah suatu lingkaran knowledge management. Artinya, riset itu tidak bisa tidak, semua lini itu ada suatu proses data yang tidak bisa, tidak harus dikelola secara baik, maka baru bisa mengatakan business process knowledge to policy. Kalau tidak demikian, maka itu tidak bisa sampai di sana. Mungkin ini terakhir, satu lagi. Ya, persoalannya adalah masing-masing memerankan perannya sendiri dalam mengembangkan tata kelola dan pemanfaatan data secara baik. Sebagai contoh, ketika saya diundang dalam pertemuan ini, Bappenas mempunyai data besar. Sebagai seorang ilmuwan baru tahu bahwa Bappenas mempunyai bagaimana dia mengkapitalisasi data secara baik. Sementara itu, ketika saya bertemu dengan universitas, mereka juga punya data yang luar biasa. Ketika saya bicara dengan Balitbang Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan, mereka sedang dalam posisi membuat dashboard data juga. Belum lagi dari BPS, belum lagi dari gugus tugas, belum lagi dari tempat lain. Apa yang terjadi? Data demikian berserak, semua mempunyai tata kelola masing-masing. Dikatakan oleh Pak Petra bahwa ekosistemnya itu tidak terbentuk secara baik. Sehingga kita menjadi tidak tahu mana dalam posisi sebagai payung bagi semuanya. Di mata saya, Bappenas itu harusnya menjadi payung bagi semuanya yang dimana bisa diakses oleh lembaga lain, bukan menjadi pemain secara langsung. Karena yang menjadi pemain secara langsung itu adalah kementerian teknis. Itu menurut saya, itu bisa saja pendapat saya salah. Di sini menjadi penting di mana data itu dikelola dan dimanfaatkan secara baik, di mana untuk semua pada kerangka untuk meningkatkan daya tahan bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.